Bab 1376 Kekuatan The Seven Luminaries Ring. Ketika tubuh Great Lord peringkat Evil Demon menyentuh tanah, medan perang menjadi sunyi. Bagaimana itu mungkin? Graceful Moon mengenakan tatapan tak percaya ketika dia menatap Evil Demon terkapar di tanah. Memalingkan pandangannya ke arah Si Feng, dia bergumam, apa yang dia lakukan? Tanpa menggunakan trik khusus atau arai sihir, bertarung dengan level 70 Great Lord tidak mungkin dilakukan untuk pemain saat ini. Sekalipun Remnant Cloud, Komandan Fire Cloud Fox, mengaktifkan Berserk Skill dan Life Saving Skill-nya, dia akan beruntung bisa bertahan bahkan saat melawan penasihat seperti itu. Apalagi melempar monster seperti itu lebih dari selusin meter. Graceful Moon bukan satu-satunya yang terkejut. Setiap pemain yang menyaksikan adegan itu tercengang. Itu bukan pemain, kan? Apa yang sedang terjadi? Tidak, itu tidak benar. Ada penanda hijau di atas kepalanya. Dia harus menjadi pemain. Siapa itu? Pandangan semua orang tertuju pada Si Feng. Untuk sesaat, mereka mencoba menebak identitas pria itu, penasaran dan terkejut. Rekan teman, cepat dan tinggalkan tempat ini. Ada terlalu banyak monster di sini, Remnant Cloud menyarankan ketika dia berbalik ke Si Feng, yang berdiri di belakangnya. Meskipun dia belum melihat bagaimana Demon Iblis telah dilempar, tidak ada satupun ahli yang dia kenal yang mampu mengirim seorang Great Lord level 70 terbang. Dengan kekuatan seperti itu, Si Feng pasti bisa menghancurkan pengepungan Evil Demons. Kamu ingin pergi, Ghost Shadow, masih bersembunyi di hutan, mencibir ketika dia bertanya. Apakah kamu pikir kamu bisa? Meskipun serangan balik Si Feng mengejutkannya, itu saja. Karena Si Feng sudah bergabung dengan pertempuran, dia tidak harus berpegang teguh pada harapan untuk tetap hidup. Lagi pula, Si Feng hanya menggunakan beberapa metode khusus untuk memukul mundur Tuan Agung, pendekar pedang itu tidak benar-benar mampu mengalahkannya. Selain itu, lebih dari 10 Great Lords berpartisipasi dalam operasi ini. Jika satu tidak cukup, ia hanya perlu mengirim 2 lagi di pendatang baru. Ketika Cloud yang sisa hendak memperingatkan Si Feng tentang ini, salah satu dewa besar terdekat dan 5 dewa peringkat iblis-iblis berlari ke arah pendekar pedang. Kabut gelap melilit cakar mereka saat mereka menggesekkan pada Si Feng. Lebih buruk lagi, koordinasi Evil Demons hanya sedikit lebih rendah dari pemain ahli. Melihat ini, Remnant Cloud mengerutkan kening. Bahkan sebagai Shield Warrior, dia hanya bisa melawan 3 Evil Demons sekaligus. Tidak ada pendekar pedang yang dapat memblokir 6 Evil Demons secara bersamaan tanpa mengaktifkan skill penyelamatan kehidupan. Namun, tepat ketika 6 Evil Demons hendak mendaratkan serangan mereka, sebuah galaksi bintang muncul di sekitar Si Feng, memancarkan cahaya biru yang cemerlang. Dibandingkan dengan eksekusi Si Feng sebelumnya, orbit sword miliknya saat ini lebih lengkap dan indah. Peng, peng, peng. Ketika cahaya biru menerangi daerah itu, 6 iblis-iblis langsung dikirim terbang lebih dari 20 meter. Mereka bahkan belum berhasil mencapai ujung jubah Si Feng, apalagi menangani kerusakan. Sementara itu, masing-masing dari 6 Evil Demons telah langsung kehilangan lebih dari 20.000 HP, dengan beberapa kehilangan hampir 50.000 HP karena hit kritis. Karena Evil Demons memiliki HP jauh lebih sedikit daripada monster biasa, bar HP mereka telah menurun secara signifikan. Ini, Cloud tersisa tercengang. Prestasi Si Feng sebelumnya dalam melempar dewa besar bisa dianggap sebagai skill yang kuat. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng telah meluncurkan 6 Evil Demons dengan satu langkah. Bahkan seorang ahli yang berpengalaman seperti Remnant Cloud tidak dapat menahan keterkejutannya. Sementara itu, Si Feng, yang tetap dalam posisi aslinya, melirik Abyssal Blade, heran. Setelah meningkatkan Abyssal Blade, Magic Weapon telah memperoleh pasif skill Abyssal Will, yang meningkatkan fisiknya tergantung pada kepadatan mana di sekitarnya. Karena cincin 7 tokoh, kepadatan mana di sekitarnya telah meningkat pesat, yang, pada gilirannya, meningkatkan fisiknya lebih lanjut. Jika bukan karena kombinasi faktor-faktor ini, dia tidak akan mengeksekusi orbit pedang yang sempurna. Aku bertanya-tanya bagaimana langkah ini akan berlangsung. Si Feng tiba-tiba menghilang. Void Steps, dia menghilang. Kemana dia pergi? Apakah dia pergi? Itu tidak benar. Dia menggunakan 2 pedang satu tangan. Dia harus menjadi berserker atau pendekar pedang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi assassin? Apakah dia hantu? Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, lenyapnya Si Feng yang tiba-tiba mengejutkan mereka sekali lagi. Mustahil. Aku sudah menyegel area. Pemain hanya bisa masuk, jangan pergi. Mata Ghost Shadow melebar karena terkejut. Dengan cepat, dia berbalik untuk melihat-lihat medan perang, mencoba mencari pendekar pedang itu. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan pemain. Ketika pemain mulai bertanya-tanya apakah mereka berhalusinasi, sosok muncul di belakang 3 iblis jahat yang dihadapi oleh Cloud tersisa. Darah segar keluar dari 3 tubuh Evil Demons saat mereka meringkuk seperti udang dan terbang lebih dari 20 yard. Begitu cepat, pada saat tersisa Cloud menyadari apa yang telah terjadi, 3 iblis jahat di hadapannya telah menghilang. Ketika dia mencoba untuk melihat penyelamatnya dengan baik, dia menyadari bahwa sosok di hadapannya hanyalah bayangan. Dalam sekejap mata, Si Feng muncul kembali lebih dari selusin meter jauhnya. Sekali lagi, 4 iblis-iblis dipukul dan dikirim terbang. Sedemikian rupa, sosok Si Feng menghilang dan muncul kembali di seluruh medan perang. Setiap kali dia muncul, serangannya mengirim beberapa Evil Demons ke udara. Dia tampak seperti hantu yang mematikan di medan perang. Komandan, apakah itu?
Graceful Moon tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat bayangan Si Feng membanjiri jalan. Dia telah bertemu dan bertarung dengan banyak ahli di Kekaisaran Naga Hitam. Dia bahkan berdebat dengan 10 pakar kekaisaran. Meskipun dia bukan pertandingan bagi para pemain itu, dia bisa memperkirakan seberapa besar perbedaan yang memisahkan mereka. Namun, ketika dia menyaksikan Si Feng, dia tidak bisa memahami seberapa besar jarak antara pria ini dan dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah sedang menatap ke dalam jurang maut. Aku juga tidak tahu, Remnant Cloud tersenyum pahit. Setelah Si Feng telah melemparkan lebih dari 300 iblis jahat, dia berhenti 50 yard dari medan perang. Dia tampak seperti baru saja berjalan santai di daerah itu, datang dan pergi dengan mudah. Fisik aku seharusnya meningkat hampir 10%. Si Feng bersuka cita saat dia melirik Abyssal Blade-nya. Meskipun beban menggunakan Void Steps berkali-kali sangat hebat, itu tidak bisa ditoleransi karena atribut dan fisiknya yang tinggi. Selain itu, menjalankan Void Steps sekarang lebih mudah dari sebelumnya berkat kepadatan mana yang tinggi membungkus tubuhnya. Kepadatan rata-rata lokasinya saat ini adalah satu-satunya faktor pembatas. Jika dia bertarung di lingkungan dengan kepadatan mana yang tinggi, efeknya tidak terbayangkan. Setelah jeda singkat, 300 plus iblis-iblis yang ia kirimkan terbang menuduhnya seperti orang gila. Yang terlemah di antara iblis-iblis ini adalah kepala suku, dan dakwaannya termasuk 8 Tuan Agung. Dia gila, dia mengagetkan begitu banyak iblis jahat. Mata Cloud yang tersisa berkedut saat dia menyaksikan Evil Demons berlari ke arah Si Feng. Dia tidak bisa memahami apa yang ingin dicapai Si Feng dengan memikat banyak monster. Ketika iblis-iblis berada dalam jarak 30 yard, Si Feng tersenyum tipis saat dia menusukkan Abyssal Blade ke tanah. Kutukan Abyssal. Pilar cahaya hitam pekat muncul dari dalam kelompok Evil Demon, memanjang ke langit. Pilar kemudian diperluas ke radius 30 yard, mencegah semua iblis jahat dalam jangkauan bergerak. Bahkan Great Lord peringkat iblis-iblis merasa seolah-olah mereka baru saja menginjak lumpur. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak bisa membebaskan diri. Selain itu, atribut mereka dengan cepat berkurang. Setelah itu, jumlah mana yang menakutkan berkumpul di sekitar salah satu tangan Si Feng, sebuah arai sihir merah terbentuk di atas telapak tangannya. Dia kemudian mengarahkan arai sihir ke pasukan di depannya. Domain api, sebuah susunan sihir Crimson 2 kali lipat yang terbentuk di tengah pasukan Evil Demon, gelombang kejut merah memancar dari tengah. Sebelum semua orang bisa mencari tahu apa yang terjadi, pilar api yang menjulang tinggi naik dari tanah, membentuk gunung api saat itu menyelimuti setiap iblis jahat yang telah menuduh Swordsman. Api yang membakar merobek jeritan kesakitan dari tenggorokan Evil Demons saat HP mereka anjlok. Awalnya, Evil Demons telah kehilangan sekitar 350.000 HP. Detik berikutnya, mereka kehilangan lebih dari 400.000 HP. Kemudian, mereka kehilangan 500.000 HP lagi. Pada saat nyala api menyebar, Lord peringkat Evil Demons memiliki kurang dari setengah HP mereka yang tersisa. Para kepala suku benar-benar dimusnahkan. Kerusakan yang mengerikan dari api telah mengejutkan para saksi. Namun, sebelum para pemain ini dapat memulihkan indranya, Si Feng menindaklanjuti Flame Domain dengan Lightning Blade, memberikan pukulan berat lainnya. Setelah itu, dia mengeluarkan 2 tier 3, Magic Scrolls penghancuran skala besar dan menggunakannya secara berurutan melawan Evil Demons yang tersisa. Pada akhirnya, semua 300 plus Evil Demons berubah menjadi debu. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di tubuh Si Feng saat dia naik dari level 55 ke level 56. Bab 1377 dia adalah api hitam. Luar biasa, siapa pria ini? Petik 2. Para pemain masih melawan pasukan iblis-iblis menganga ketika mereka melihat Si Feng membalikkan 300 iblis jahat menjadi debu hanya dalam beberapa saat. Seorang Evil Demon peringkat kepala suku tunggal dapat dengan mudah membunuh salah satu dari mereka. Jika bukan karena penjaga NPC level 80, mereka sudah lama akan dimusnahkan. Namun, pendekar pedang yang misterius dan berjubah di depan mereka telah membantai iblis jahat ini seolah-olah dia sedang mengerindam monster biasa. Itu adalah metode penggilingan yang luar biasa. Iblis jahat tidak seperti monster biasa. Mereka tidak menjatuhkan jarahan apapun, hanya menawarkan EXP yang sedikit lebih tinggi. Menyisihkan api yang digunakan oleh mantra Si Feng, kedua Magic Scroll penghancur skala besar 3 bisa dengan mudah dijual seharga lebih dari 1000 emas. Dengan uang sebanyak itu, seorang pemain dapat membeli sebidang tanah yang berharga di kota NPC. Selain itu, bahkan dengan uang yang cukup, gulungan ajaib tier 3 tidak mudah untuk dibeli, apalagi gulungan ajaib skala besar. Namun pada kenyataannya, Si Feng tidak menyia-nyiakan 2 gulungan itu. Peringkat Chieftain Evil Demons memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjatuhkan kristal energi jahat. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, sebuah kristal tunggal dijual dengan harga 10 emas di pasar. Di antara iblis-iblis yang telah dia bunuh, lebih dari 100 telah menjatuhkan kristal energi jahat. Bukan saja dia mendapatkan kembali uang untuk gulungan itu, tetapi dia juga mendapat untung. Sial, dari mana orang ini datang? Gosado mengerutkan kening, ekspresinya muram saat dia menatap Si Feng yang jauh. Iblis jahat takut kehancuran skala besar mantra hampir lebih dari apapun. Tidak seperti monster biasa, meskipun Evil Demons memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi, mereka tidak memiliki banyak HP.
Bahkan level 70, Grand Lord peringkat Evil Demon hanya memiliki 35 juta HP, belum lagi Great Lords dan di bawahnya. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Kami kehilangan hampir sepertiga dari kejahatan jahat kami. Kalau terus begini, akan sulit untuk menghancurkan armada pedagang, seorang asasin level 42, berpakaian biru, bertanya dengan cemas. Penghalang sihir yang kuat melindungi kereta NPC. Melanggar penghalang tunggal akan membutuhkan waktu. Selain itu, penghalang magis melindungi penjaga NPC di dekatnya. Dengan buff ini, ketiga penjaga level 3, level 3, sangat kuat. Mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk membunuh dewa besar berperingkat iblis-iblis. Hanya Grand Lord yang peringkat Evil Demons adalah ancaman. Namun, Si Feng telah melenyapkan hampir sepertiga dari pasukan mereka. Ini tidak termasuk dalam rencana. Dia pasti muak hidup, dia berani memperlakukan iblis pemakaman surga sebagai EXP. Gunakan kartu truf kami. Mintalah dua Grand Lords memprioritaskan pemain itu. Pimpin tiga pihak dan bantu monster dari samping. Jangan biarkan dia pergi, Ghost Shadow menggeram, mencibir. Dimengerti, asasin berpakaian biru segera beraksi. Anggota Ghost Shadow Legion, yang telah bersembunyi di hutan, menyelinap ke penjaga tier 3 NPC dengan gulungan ungu kebiruan. Ketika mereka berada kurang dari 30 yard dari tier 3 NPC, mereka membuka diri dan membuka gulungan. Tiba-tiba, tiga hambatan sihir keunguan emas, masing-masing dijaga oleh 36 pemain, muncul dan menjebak tiga NPC tier 3 dan sejumlah besar NPC tier 2, membebaskan Evil Demons dari lawan-lawan mereka. Tidak peduli bagaimana penjaga NPC ini berjuang melawan penghalang, dinding emas keunguan tidak goyah sedikit pun. Adapun dua Grand Lord peringkat iblis-iblis, yang tiba-tiba menemukan diri mereka tanpa lawan, mereka segera meninggalkan bayangan setelah mereka melaju untuk Si Feng. Perkembangan yang tiba-tiba menginspirasi keputusasaan pada para pemain bertahan. Iblis jahat sendiri lebih dari yang bisa mereka tangani. Sekarang, ratusan pemain asasin telah bergabung dalam pertempuran. Bahkan Remnant Cloud, seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran sengit, tidak bisa menahan senyum pahitnya. Fakta bahwa beberapa ratus pemain muncul untuk menyerang mereka membuktikan bahwa ada seseorang yang memimpin para iblis jahat ini. Ada perbedaan besar antara monster di bawah komando pemain dan yang tidak. Setelah memperhitungkan ratusan pemain asasin, rakyatnya tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari pertarungan ini. Adapun penyelamat mereka, Si Feng, ia harus berhadapan dengan dua Tuan Agung tingkat 70. Sayangnya, pendekar pedang akan beruntung dapat mempertahankan hidupnya sendiri, apalagi membantu mereka. The Grand Lord peringkat Evil Demons sangat cepat. Setelah mencapai Si Feng, mereka menggesekkan cakarnya yang terbungkus kabut ke arah pemain. Para Grand Lords ini jauh lebih unggul dari sepupu Great Lord mereka dalam hal kekuatan dan kecepatan. Selain itu, mereka mengeksekusi saklar cepat sambil berkoordinasi satu sama lain. Tidak berani ceroboh, Si Feng mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, meningkatkan strength-nya sebesar 150%, agility sebesar 60%, defense sebesar 300%, dan HP sebesar 500%. Seketika, HP maksimumnya melampaui batas 400.000. Dia kemudian mengeksekusi Swords Orbit, menciptakan pertahanan sempurna di sekitar dirinya. Boom, boom, boom. Saat pedang dan cakar berbentrokan, ledakan terdengar di seluruh medan perang. Dengan setiap tabrakan, tanah di bawah Si Feng dan kaki Grand Lord bergetar. Bahkan pemain yang berjarak 30 yard dari pertarungan bisa merasakan gelombang kejut yang hebat. Kedua belah pihak bertukar serangan begitu cepat sehingga tidak mungkin bagi mata T3L4NJ4 nanogram untuk mengikuti mereka. Yang bisa dilihat siapapun hanyalah wastafel tanah saat benturan membentuk kawah. Kekuatan sisa Si Feng dan serangan Grand Lord juga meninggalkan banyak kerutan di tanah di sekitar mereka. Melihat ini, asasin terdekat, yang berniat untuk menyerang Si Feng, ragu-ragu takut terjebak dalam baku tembak. Untuk sesaat, adegan itu membuat semua pemain di medan perang terpana. Bagaimana ini bahkan pertarungan antara pemain dan monster? Ini praktis pertarungan monster ke monster. Bagaimana mungkin? Ghost Shadow, yang telah berbaring menunggu untuk menyergap Swordsman, tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat Si Feng memegangi tanah melawan dua Grand Lord yang peringkat Evil Demons. Meskipun hanya seorang pemain, Si Feng bisa melawan dua Lords level 70 kemacet. Tidak ada yang akan percaya ini. Pada kenyataannya, Si Feng agak bangga. Setelah memutakhirkan Seven Luminaries Ring, dia hanya perlu mengaktifkan satu berserk skill untuk meningkatkan kekuatannya ke level 70, Grand Lord peringkat level Evil Demon. Karena faktor kecepatan dan fisik reaksinya, dia bisa bertarung dengan dua Grand Lord hanya dengan Orbit Sword. Namun, melanjutkan pertarungan pada tingkat ini bukanlah suatu pilihan. Si Feng bisa merasakan stamina dan konsentrasinya semakin menipis. Meskipun pemulihan pertarungannya dapat mengurangi kerusakan Grand Lords, itu tidak melakukan apapun untuk memulihkan stamina dan konsentrasi yang hilang. Sebelum durasi Heavenly Dragon Power berakhir, dia kehabisan stamina dan konsentrasi. Setelah itu, Si Feng diaktifkan langkah ilahi dan beralih posisi dengan salah satu doppelgangernya, sementara menjauhkan diri dari dua iblis jahat. Dia kemudian mengambil dua Summon Guard Scrolls dari tasnya dan mulai memanggil Ana dan Kite. Meskipun Grand Lord peringkat Evil Demons relatif rapuh dibandingkan dengan monster biasa dengan peringkat yang sama, masing-masing masih memiliki 35 juta HP. Dengan kecepatan reaksi mereka yang luar biasa,
mereka juga bisa mengelak atau memblokir sebagian besar serangannya. Jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh iblis jahat hanya dengan menggunakan Heavenly Dragon's Power. Dalam situasi 2 lawan 1, bagaimanapun, dia tidak punya harapan mengalahkan Evil Demons dengan skill berset tunggal. Tak lama setelah itu, Ana, level 75, dan layang-layang, level 74, muncul di samping Si Feng. Penampilan Ana dan Kite segera menarik perhatian semua orang. Sampah, apakah aku melihat sesuatu? Pria itu sebenarnya memiliki personal guard level 75. Ketika mereka melihat level Ana, para pemain terkesiap. Personal guard berlevel tertinggi yang mereka tahu hanyalah level 69. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang personal guard yang mencapai level 70, apalagi level 75. Selain itu, kedua NPC mengenakan peralatan yang brilian. Ketika Gosado melihat Ana dan layang-layang, sensasi yang dikenalnya melanda dirinya. Setelah melalui ingatannya, kedua NPC ini tampak sangat mirip dengan dua pengawal pribadi yang kuat yang telah muncul selama serangan pertama pemakaman surga terhadap Stone Forest Town. Hanya senjata dan peralatan NPC yang berbeda. Ekspresi tenang Gosado berubah tiba-tiba. Komandan, apa yang terjadi? Tanya asasin berpakaian biru ingin tahu. Sampah, dia adalah api hitam. Seru bayangan hantu. Bab 1378 bunuh. Api hitam. Ketika anggota hantu bayangan hantu lainnya mendengar realisasi pemimpin mereka tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan mereka ke Si Feng yang jauh. Mulut mereka terbuka lebar ketika dingin merayapi punggung mereka. Ketenaran Black Flame sudah lama menyebar ke seluruh kerajaan. Banyak pemain bahkan memperlakukan catatan pertempurannya seperti klasik. Dia adalah pakar nomor 1 kerajaan bintang bulan yang tidak perlu dipersoalkan. Namun, jejak Black Flame selalu menjadi misteri. Bahkan anggota dalam Zero Wing tidak tahu keberadaan Black Flame. Mereka hanya mendengar tentang kekuatan api hitam, bahwa dia mirip dengan monster. Mereka mengira rumor itu hanya berlebihan. Namun, tampaknya kesepakatan yang sebenarnya bahkan lebih besar daripada rumor yang membuatnya. Setelah semua, Black Flame benar-benar bisa bertahan melawan 2 level 70, Great Lord peringkat Evil Demons sendiri. Ini terlalu menakutkan. Komandan, bukankah ini kesempatan bagus untuk membunuh Black Flame? Tanya asasin berpakaian biru sambil tersenyum. Kami belum menerima laporan dari pasukan penggerak kota Batu Forest. Black Flame harus bertindak sendiri kali ini. Meskipun Black Flame sangat kuat, pada akhirnya, dia hanya satu orang, dan kita masih memiliki banyak iblis jahat. Kita bisa menggunakannya untuk membuatnya kelelahan. Kematiannya akan jauh lebih bermakna daripada menghancurkan armada pedagang NPC. Petik 2. Mendengar ini, mata semua orang tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Mereka semua setuju dengan asasin berpakaian biru. Jika mereka ada di sini tanpa dukungan iblis mereka, tidak mungkin untuk berurusan dengan api hitam. Tetapi Legion Bayangan Hantu didukung oleh pasukan iblis-iblis. Mereka bahkan memiliki 2 Grand Lords. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga untuk membunuh Black Flame. Jika mereka mengalahkan Black Flame, pukulan terhadap reputasi Zero Wing akan jauh lebih parah daripada hanya menghancurkan armada pedagang NPC. Memang, ini adalah kesempatan emas. Gosado mengangguk setuju. Beritahu semua orang untuk segera berkumpul di lokasi kami. Memerintahkan dewa peringkat iblis jahat dan di atas untuk mengawasi Black Flame, juga. Jangan biarkan dia pergi. Petik 2. Black Flame sudah menggunakan skill berseknya. Setelah durasinya berakhir, dengan pasukan Evil Demon menyerang langsung dan Gosado Legion membantu dari sisi, mereka akan mengambil nyawa pendekar pedang itu. Setelah menerima perintah Gosado, anggota Gosado Legion membantu iblis jahat menghancurkan armada meninggalkan posisi mereka dan dengan diam-diam mengelilingi Si Feng. 100 plus Lord Evil Demons yang tersisa juga mengubah fokus mereka ke arah pemain. Sisa Cloud dan pemain bertahan lainnya menghela nafas lega. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka menyerah? Petik 2. Saat dia menyaksikan Assassin's Gosado Legion menarik diri, Graceful Moon bingung. Jika para assassin itu melanjutkan serangan mereka akan dikalahkan. Dia menyaksikan ratusan dewa peringkat iblis jahat dan di atas dikenakan biaya untuk Si Feng, sok dan ratapan mengisi hatinya. Dengan waktu yang cukup, dia yakin menjadi salah satu dari 10 pemanggil teratas di Kekaisaran Naga Hitam. Namun jelas bahwa penyerang mereka tidak menganggapnya atau para pemain penjaga lainnya sebagai hal yang penting. Kalau tidak, mereka tidak akan mengubah target begitu tiba-tiba pada saat yang sangat penting. Dia sedikit frustrasi karena dipandang rendah. Selain itu, apakah benar-benar perlu untuk mengirim begitu banyak pemain dan tuan terhadap satu pemain? Baik, All Great Lord memberi peringkat Evil Demons, mengalihkan pengawal pribadi Black Flame sementara Evil Demons lainnya fokus pada Black Flame. Semua orang, temukan peluang untuk mendaratkan pukulan membunuh. Gosado memberikan perintah untuk menyerang begitu orang-orangnya ada di tempat. Berbeda dengan serangan sebelumnya, Evil Demons menempatkan lebih banyak ruang di antara mereka sendiri. Bahkan jika Si Feng memiliki mantra penghancuran skala besar, dia tidak bisa menggunakannya dengan baik. Selain itu, dia tidak akan memiliki kesempatan lain untuk menggunakan Magic Scroll dengan 2 Grand Lords mengganggunya. Mengaum. Dengan perintah Gosado, lebih dari selusin Great Lord peringkat Evil Demons dibebankan pada Ana dan Kite, sedangkan Evil Demons lainnya berlari untuk Si Feng. Pakar level 40 plus assassin terdekat mendekati secara diam-diam juga mendekati target mereka.
Black Flame, hari ini akan menjadi pemakamanmu. Seru Ghost Shadow saat dia menyaksikan Grand Lords memaksa Si Feng ke posisi defensif. Beberapa kekuatan super telah berusaha membunuh Si Feng, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, hari ini, dia akan mengakhiri legenda Zero Wing. Omong kosong, semua orang datang untukku. Si Feng, yang telah mengaktifkan mata maha tahu untuk mencari penyergapan, menemukan iblis jahat dan pemain yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Selain itu, iblis dan pemain jahat ini bertujuan untuk hidupnya. Berurusan dengan dua tuan besar hanya menjadi lebih mudah setelah dia memanggil Ana dan Kite. Jika begitu banyak iblis-iblis dan pemain bergabung dalam pertarungan saat ini, dia akan berada dalam masalah. Melihat tentara iblis jahat dan tentara pemain mendekat, Si Feng mengalihkan aura api ke aura waktu. Domain terlarang. Ruang abu-abu keperakan terbentuk dalam radius 500 yard di sekelilingnya. Keterampilan mencegah semua musuh dalam jangkauan menggunakan keterampilan atau alat selama 30 detik. Itu juga mengurangi kecepatan gerakan musuh dan kecepatan serangan sebesar 40% dalam jarak 200 yard darinya. Karena domain terlarang ini, para asasin yang bersembunyi segera diekspos. Kabut gelap yang menyelubungi cakar iblis-iblis juga menghilang. Ghost Shadow Legion panik ketika mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kemampuan mereka untuk menggunakan keterampilan dan alat. Pembunuh yang kuat adalah karena kerusakan dan efek kontrol keterampilan mereka. Jika mereka tidak bisa menggunakan keterampilan mereka, mereka praktis lumpuh. Mereka bahkan tidak dapat menunjukkan 30% dari kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Apa yang kamu takutkan? Keterampilan membungkam ini hanya akan berlangsung sebentar. Biaya, apapun yang terjadi, dia tidak boleh melarikan diri. Ghost Shadow berteriak dengan arogan. Meskipun tidak bisa menggunakan keterampilan dan alat adalah kerugian, mereka tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti ini untuk membunuhnya lagi jika mereka gagal. Mendengar kata-kata Ghost Shadow, Assassins yang panik tenang dengan cepat ketika mereka memperketat pengepungan di sekitar Si Feng. Mereka mungkin tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka sekarang, tapi hal yang sama tidak berlaku untuk iblis-iblis. Bahkan jika iblis-iblis tidak bisa menggunakan keterampilan mereka, itu hanya akan mempengaruhi sedikit kekuatan tempur mereka. Ada lebih dari cukup iblis jahat untuk mengurangi Si Feng turun. Mereka bisa meninggalkan pelanggaran kepada iblis sementara mereka mengandung Si Feng. Melarikan diri. Si Feng membentuk senyum menyeramkan saat dia mengamati sekelilingnya. Senyum itu membuat anggota Ghost Shadow Legion bergidik tanpa sadar ketika mereka menyadari bahwa sesuatu terasa aneh. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, Ana, yang berdiri di samping Si Feng, selesai membaca mantranya. Segera, arai sihir emas besar-besaran muncul di langit, penampilannya yang mengesankan terlihat oleh siapapun dalam jarak 500 yard. Setelah itu, Valkyrie lapis baja emas turun dari barisan. Saat level 75 Valkyrie muncul, aura yang kuat menyapu medan perang seperti gelombang pasang. Ghost Shadow Legion merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya membebani mereka. Sampah. Semuanya, mundur. Ketika Ghost Shadow melihat Valkyrie, dia langsung memahami makna di balik senyum jahat Si Feng. Si Feng tidak menggunakan skill pembungkaman untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia telah menggunakan skill untuk mencegah mereka melarikan diri. Bahkan tanpa peringatan Ghost Shadow, anggota Ghost Shadow Legion sudah berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, Valkyrie sudah memegang Spear of Thunder. Dia kemudian menyapu tombak menuju sasarannya. Lengkungan petir emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke depan, menghasilkan kerusakan yang menghancurkan untuk semuanya dalam jarak 150 yard di daerah berbentuk kerucut. Valkyrie menggunakan level 4 skill, Roaring Thunder. Dia juga memberikan kerusakan ganda terhadap makhluk gelap. Akibatnya, Dewa Rapuh peringkat Evil Demons meninggal di tempat. Hanya para ketua tertinggi dan di atas yang nyaris tidak selamat. Adapun para pemain dalam jangkauan, bahkan tubuh mereka tetap setelah serangan. Bab 1379 tak terhentikan. Saat kilat keemasan menghilang, itu mengungkapkan tanah terbuka yang luas di jalan. Meskipun anggota Ghost Shadow Legion telah menyebar, lebih dari 100 anggota telah meninggal seketika di bawah serangan tanpa ampun Valkyrie. Adapun Ghost Shadow, yang bersembunyi agak jauh, dia menjadi pucat pasi saat melihat kehancuran. Lebih dari 40 Lord peringkat Evil Demons telah meninggal. Bahkan level 80, NPC Tier 3 akan membutuhkan beberapa waktu untuk membunuh satu level 70 Lord, namun Valkyrie telah melakukannya dalam satu serangan. Meskipun ketua tertinggi yang terperangkap dalam serangan itu belum mati, mereka tidak jauh dari pintu kematian. 4 Great Lords juga menderita luka parah, masing-masing dengan sedikit lebih dari sepertiga dari HP mereka yang tersisa. Kerusakan yang menakutkan dan kekuatan destruktif ini tidak tertandingi. Ghost Shadow belum pernah menyaksikan serangan seperti itu. Kekuatan Valkyrie membuat semua orang tercengang. Sejenak, banyak anggota Legion bayangan hantu yang masih hidup berdiri di sana dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Mencoba melarikan diri tidak ada artinya. Bahkan jika mereka mencoba untuk lari, Valkyrie kemungkinan akan membunuh mereka sebelum mereka mencapai batas-batas domain terlarang. Jangan panik, menyebar. Valkyrie tidak akan bertahan lama. Skill yang kuat harus memiliki cooldown yang panjang. Pertahankan jarak kamu dan beli waktu sebanyak mungkin. Ghost Shadow buru-buru memerintahkan. Sementara kekuatan tempur Valkyrie telah melampaui harapan Ghost Shadow, dia bukan pemain biasa. Dia telah berperang yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai standarnya saat ini. Tentu saja, monster boss yang kuat ada di antara banyak musuhnya.
Dia tidak hanya bisa menenangkan dirinya dengan cepat, tetapi dia juga bisa menyusun rencana untuk berurusan dengan Valkyrie. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya melawan makhluk yang dipanggil. Ketika Valkyrie bergabung dengan pertempuran pengepungan pertama di kota hutan Stone, pro dan kontra telah terungkap. Selama mereka terpisah cukup jauh, dia tidak bisa memusnahkan mereka selama waktu yang singkat dia bisa tetap di medan perang. Mendengar perintah Ghost Shadow, Assassins-nya meledak dalam aksi. Mereka menjaga jarak tertentu dari Valkyrie dan satu sama lain. Mereka pasti bereaksi dengan cepat. Waktu reaksi Ghost Shadow Legion sedikit mengejutkan Si Feng. Jika pemain musuh hanya tersebar, berlari untuk hidup mereka seperti masa yang kacau, mereka akan mudah untuk disembelih. Namun, dengan sengaja menjaga jarak tetap dari Valkyrie dan menarik perhatiannya, malaikat yang dipanggil hanya bisa membunuh sejumlah kecil pasukan mereka. Namun, pengembangannya tidak mengkhawatirkan Si Feng. Sebaliknya, dia memerintahkan Ana dengan acuh tak acuh. NPC kemudian mengubah mantra lain dan memanggil 10 pengawal batu. The Rock Guardians membentuk penghalang sihir di sekitar 2 Grand Lord peringkat Evil Demons, menjebak mereka di dalam. Sementara itu, Valkyrie lenyap dan muncul kembali di hadapan kedua raja besar, menyapu tombak gunturnya secara horizontal. Sebelum kedua Evil Demons bisa bereaksi, mereka dikirim terbang lebih dari 20 yard, membanting ke penghalang sihir. Batang HP mereka kehilangan bagian besar lainnya. Sampah. Dia mengincar Grand Lord, ekspresi Ghost Shadow menjadi gelap ketika dia menyaksikan panggilan itu menjebak kedua Grand Lords-nya. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak dalam obrolan tim, cepat. Semuanya, serang penghalang sihir. Petik 2. Setiap Grand Lord peringkat Evil Demon sangat luar biasa. Memelihara satu sangat tergantung pada keberuntungan. Beast Emperor hanya memberikan surga pemakaman 2 Grand Lord peringkat Evil Demons sebagai kartu truf untuk berurusan dengan Zero Wing. Setiap pangeran agung dapat dengan mudah memusnahkan tim ahli 100 orang sendiri. Jika bukan karena permintaan pemakaman singular bahwa dia menghancurkan armada pedagang NPC, dia tidak akan memobilisasi 2 Grand Lords sama sekali. Sudah terlambat, Si Feng tersenyum. Dia kemudian mengaktifkan Phantom Kill, Nine Dragon Slash, dan Divine Providence. Si Feng, doppelgangernya, dan hantu Abyssal Blade menyerang para Grand Lords bersama-sama. Di depan Valkyrie, kedua Grand Lord sama sekali tidak berdaya. Oleh karena itu, Si Feng bisa menyerang sesuka hatinya. Saat Valkyrie memberikan kerusakan ganda pada Dark Creatures, setiap serangannya menyebabkan lebih dari minus 1 juta kerusakan. Ketika dia menggunakan tier 4, skill target tunggal, Judgment Sphere, dia bisa menghilangkan lebih dari sepertiga HP Grand Lords. Adapun Si Feng, ia memiliki pedang pembunuh suci, yang juga memberikan kerusakan ganda pada makhluk gelap. Anjak di Heavenly Dragon's Power, setiap serangannya dengan mudah menghasilkan lebih dari minus 100.000 kerusakan. Setelah melelahkan semua 9 serangan Shadow Blade, dia langsung melahap lebih dari 1 juta HP dari salah satu Evil Demons. Meskipun doppelganger Si Feng hanya memiliki 80% atribut dasarnya, kerusakannya juga tidak boleh diremehkan. Ana dan Kite juga membombardir Grand Lords. Dalam waktu kurang dari 6 detik, satu dari 2 Grand Lord peringkat Evil Demons runtuh karena 35 juta HP-nya jatuh ke nol. Ketika jatuh, itu menjatuhkan beberapa item dan menyumbang EXP dalam jumlah astronomi, mendorong Si Feng sangat dekat dengan level 57. Cepat, hancurkan penghalang. Perut Ghost Shadow bergejolak dengan cemas saat dia menyaksikan salah satu dari Grand Lords-nya mati. Namun, meskipun kedua pemain dan Evil Demons menyerang penghalang sihir tanpa halangan, penghalang tetap utuh. The Rock Guardians mempertahankan penghalang hanya kehilangan sejumlah kecil HP. Jelas bahwa akan butuh waktu untuk menurunkan penghalang ini. Sebagai hasilnya, Ghost Shadow dan yang lainnya menyaksikan tanpa daya ketika Grand Lord yang lain dengan cepat kehilangan HP-nya. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, durasi pemanggilan Valkyrie berkurang. Ketika durasinya hanya tinggal 1 detik, Valkyrie mulai memudar. Sementara itu, Grand Lord peringkat Evil Demon masih memiliki lebih dari 17 juta HP yang tersisa. Melihat ini, Ghost Shadow menghela nafas lega. Tanpa penindasan Valkyrie, Si Feng akan mengalami kesulitan menangani kerusakan yang signifikan terhadap iblis jahat. 2 pengawal pribadinya tidak akan mengubahnya. Si Feng akan membutuhkan waktu yang lama untuk membunuh Grand Lord. Bawahannya harus menerobos penghalang sebelum itu terjadi. Mati. Tiba-tiba, Si Feng berteriak ketika kedua pedangnya melepaskan cahaya yang menyilaukan. Fenomena serupa terjadi pada bilah doppelgangernya juga. Baik Si Feng dan doppelgangernya kemudian mengacungkan pedang mereka di punggung iblis jahat. Semburan api. Setiap serangan menghasilkan lebih dari minus 800.000 kerusakan, dengan beberapa kali lipat akibat pukulan kritis. Pada saat Si Feng dan doppelgangernya mendaratkan semua 30 serangan, Evil Demon yang tersisa 17 juta ditambah HP telah jatuh ke nol. Mustahil. Ghost Shadow tertegun. Ghost Shadow bukan satu-satunya yang terkejut. Kerusakan meledak Si Feng mengejutkan semua orang di Ghost Shadow Legion. Dia telah memusnahkan lebih dari 17 juta HP Grand Lord dalam sekejap mata. Jenis daya ledak semacam ini tidak pernah terdengar bagi seorang pemain. Setelah membunuh Grand Lord kedua, Si Feng juga naik ke level 57. Meskipun kedua Grand Lords telah menjatuhkan banyak jarahan berharga, karena Si Feng masih di tengah-tengah pertempuran. Dia menyapu barang-barang ke dalam tasnya tanpa membiarkan mereka melihat lagi. Komandan,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Asasin berpakaian biru bertanya dengan cemas saat dia melihat Si Feng di dalam penghalang sihir. Ketika dia melihat pria itu tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika Si Feng bisa langsung membunuh Grand Lord peringkat Evil Demon dengan setengah dari HP-nya, siapa yang bisa menghentikannya di medan perang ini? Mundur, tempat ini tidak lagi aman untuk kita. Ghost Shadow menghela nafas tanpa daya. Meskipun Valkyrie tidak ada lagi, mereka telah kehilangan satu-satunya pejuang mereka yang mampu bersaing dengan Si Feng. Jika mereka bertahan dan bertarung, mereka tidak lebih dari EXP dan menjarah. Berdasarkan kekuatan yang ditampilkan pendekar pedang di sini, jelas bahwa upaya untuk membunuhnya sia-sia. Bab 1380 ketenaran menyebar ke seluruh kerajaan bintang bulan. Mendengar perintah Ghost Shadow untuk mundur, anggota Ghost Shadow Legion menghela nafas lega. Mereka telah kehilangan keberanian untuk menghadapi Si Feng. Si Feng telah melawan level Grand Lord of the Evil Demon level 70 dalam konfrontasi langsung. Membunuh mereka adalah permainan anak-anak. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai level mereka saat ini, dan jika mereka mati di sini, memulihkan kemajuan mereka yang hilang akan lebih sulit. Dengan perintah Ghost Shadow, Evil Demons dan Ghost Shadow Legion melarikan diri, jangan berani berlama-lama di negeri maut ini lagi. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri dengan mudah. Melihat lawan-lawannya berlari, Si Feng mengarahkan Abyssal Blade ke langit dan mengaktifkan pedang Sky Hill. Tiba-tiba, pedang ilahi emas turun, satu demi satu. Semua asasin yang terjebak dalam hujan pedang dewa seketika sekarat. 3 Master Agung dan lebih dari selusin Master juga berada dalam jangkauan AOE, tidak dapat meninggalkan area tersebut. Sementara itu, pengawal pribadi dan doppelganger Si Feng melancarkan serangan terhadap Dewa Agung yang levelnya adalah Iblis Jahat. Iblis Jahat tidak mudah diproduksi, terutama para Grand Lord ke atas. Para pemain Temple Evil God sangat menghargai semua iblis tingkat tinggi ini. Oleh karena itu, Si Feng telah memprioritaskan Iblis Jahat terkuat terlebih dahulu. Adapun Si Feng, dia menyerang pemain yang melarikan diri. Saat berada di Forbidden Domain, semua musuh akan menerima penalti movement speed. Dengan atribut superiornya, Si Feng dapat dengan mudah menangkap pemain yang jatuh. Mengambil nyawa asasin yang tidak bisa menggunakan skill atau alat, seperti mengambil permen dari bayi. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, satu pemain mati. Selain itu, Si Feng telah mengaktifkan mata Mahatau, jadi dia tahu situasi dalam radius 100 yard seperti punggung tangannya. Hal ini memudahkan untuk melacak pemain yang kabur ke hutan lebat. Setelah itu, Si Feng berubah menjadi bayangan hitam saat dia melesat di sekitar medan perang. Para pemain berteriak kesakitan saat dia lewat sebelum mereka berubah menjadi partikel cahaya putih dan menghilang. Para pemain yang melarikan diri menjadi ketakutan saat mereka melihat pemandangan mengerikan, bergetar tak terkendali. Lawan mereka tidak seperti pemain, tetapi Dewa Kematian menuai kehidupan saat dia mendengarkan teriakan mangsanya. Bahkan darah para penjaga menjadi dingin. Meskipun menghadapi pasukan iblis dan ratusan asasin level 40 plus sendirian, Si Feng sebenarnya telah memaksa lawan-lawannya untuk melarikan diri untuk hidup mereka setelah pertempuran singkat. Sangat kuat, siapa itu? Jadi, apakah ini pemain anggota sejati? Semua orang menatap dengan heran ketika mereka menyaksikan Si Feng mengejar anggota Ghost Shadow Legion terakhir. Mereka merasa seolah-olah sedang melihat dunia yang benar-benar baru. Anggota Ghost Shadow Legion semuanya 40 plus level asasin dan dilengkapi dengan senjata dan peralatan tingkat atas. Untuk pemain reguler, mereka pasti ahli, tetapi ratusan dari anggota ini melakukan apa saja untuk melarikan diri dari satu pemain. Api hitam, jangan terlalu memaksakan dirimu. Apa kamu benar-benar mengira kami takut padamu? Anggota Ghost Shadow Legion yang dia bawa bersamanya adalah elit di antara para elit. Merawat masing-masing membutuhkan banyak sumber daya. Melihat mereka jatuh, satu persatu, Ghost Shadow ingin masuk dan membunuh Si Feng sendiri. Namun, dia tahu dia tidak cocok untuk Swordsman sekarang. Dia hanya dapat menggunakan peringkat Lord Evil Demons untuk membeli waktu sebanyak mungkin bagi anak buahnya untuk pergi. Penuh dengan diriku sendiri, Si Feng tertawa. Kamu yang datang ke kota hutan batu untuk merampok pedagang kita, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkan kamu pergi hidup-hidup? Petik 2. Kata-kata Si Feng bergema di seluruh hutan, dingin, niat membunuh menabrak kata-katanya menyebabkan anggota Ghost Shadow Legion yang melarikan diri menggigil. Si Feng berhenti menahan saat ia beralih ke aura angin dan mengaktifkan Gale Domain, meningkatkan kecepatan gerakannya saat ia menurunkan kecepatan gerakan musuh dalam radius 100 yard sebesar 50%. Tiba-tiba, beberapa pemain di hutan berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Dewa peringkat Evil Demons bahkan tidak bisa memperlambat Si Feng. Meskipun para pemain pendamping agak jauh dari pertarungan, baik Si Feng dan Ghost Shadow sudah cukup keras. Ketika mereka mendengar percakapan itu, rahang mereka jatuh. Praktis semua orang di Star Moon Kingdom pernah mendengar tentang Black Flame. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia begitu kuat. Mereka telah mendengar bahwa Black Flame hanya sedikit lebih kuat dari para ahli tingkat atas guild kelas 1. Namun, dia jelas lebih dari sekadar sedikit lebih kuat. Apa, itu pemimpin Guild Zero Wing? Aku pikir itu bukan kesalahan. Lagi pula, dia bahkan mengakuinya. Petik 2. Tidak heran mengapa dia begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari Raja Pedang, Api Hitam, dia mengirim ratusan ahli berlari untuk hidup mereka sendiri. Dia terlalu hebat. Petik 2. Aku harus bergabung dengan Zero Wing setelah ini. Benar,
Adakah yang merekam pertempuran itu? Aku akan membayar 10 perak untuk salinan. Petik 2. Aku mencatat sebagian, tetapi melupakan uang. Aku akan mengunggahnya ke forum, jadi kamu bisa menontonnya nanti. Petik 2. Sayang sekali, aku harus menyelinap dan menyaksikan pertarungan antara Black Flame dan kedua Grand Lords. Petik 2. Untuk sesaat, para pemain yang mengawal armada pedagang bertepi kegirangan. Mereka tidak pernah berharap untuk menyaksikan karakter mistis Star Moon Kingdom beraksi secara pribadi. Apalagi mereka harus menyaksikan karakter mistis ini menciptakan legenda lain. Graceful Moon menoleh ke Remnant Cloud dan bertanya, "Komandan, mengapa kita tidak mengumpulkan tim petualang kita di Stone Forest Town?" "Apa, kamu sudah berubah pikiran?" Remnant Cloud menggoda ketika dia melihat kilau di mata Graceful Moon. Sebenarnya, dia memiliki pemikiran yang sama. Bagaimanapun, pertempuran Si Feng telah memungkinkannya untuk menyaksikan dunia yang sama sekali baru, dan sebagai seorang ahli, dia sangat ingin belajar lebih banyak. Dia akhirnya mengerti mengapa para ahli yang baru-baru ini masuk peringkat 100 kelas teratas di Kekaisaran Naga Hitam terpaku pada arena pertempuran kota Batu Forest. Tentu saja, Graceful Moon merespons tanpa sedikit pun rasa malu. Sebaliknya, dia dengan jujur menyatakan, jika Black Flame sekuat ini, para pakar Zero Wing tidak boleh menjadi lemah bahkan jika mereka tidak sekuat dia. Jika kita garnisun di Stone Forest Town, kita harus menandatangani kontrak kemitraan dengan Zero Wing. Kami bahkan mungkin bisa mengenal para ahli itu dan berdebat dengan mereka. Petik 2. Jika kita ingin menduduki kota hutan batu, kita harus bersiap. Aku mendengar bahwa rumah-rumah petualang tidak murah. Remnant Cloud mengangguk, setuju dengan alasan Graceful Moon. Namun, dia harus mempertimbangkan bagaimana mereka akan mendapatkan cukup uang. Setelah kita menyelesaikan pencarian ini, kita harus kembali ke Kekaisaran dan mulai bersiap-siap segera. Fire Cloud Fox lebih dari mampu memiliki rumah pribadi di Stone Forest Town, tetapi itu adalah cerita yang berbeda jika mereka menginginkan rumah petualang. Mereka kemungkinan membutuhkan beberapa kali lebih banyak emas daripada apa yang mereka miliki saat ini. Selain itu, rumah-rumah Stone Forest Town pasti akan menjadi lebih mahal setelah pertempuran ini. Untungnya, dia belajar tentang perubahannya lebih awal. Jika dia hanya menemukan ini setelah berita mengenai Kekaisaran Naga Hitam, akan lebih sulit untuk mempersiapkan koin yang cukup. Berita pertempuran dengan cepat menyebar ke forum Star Moon Kingdom, dan semua orang yang menonton video pertempuran itu tercengang. Tanpa cadangan, Black Flame telah membunuh 2 level 70 Grand Lord peringkat Evil Demons. Ratusan iblis-iblis dan pemain ahli bahkan melarikan diri dari pemain yang mengerikan ini.